I'm late. Udah seminggu terakhir sih. Kram, Mbak. Nggak apa-apa. Sebenarnya Grace, cara ngangkat barang yang benar dari bawah tuh posisi seperti ini ya. Wah, makasih ya dok. Aku baru tahu loh kalau ada cara buat ngangkat beban berat gitu. Barang dengan postur yang tadi kamu peragakan itu resiko cedera tulang punggung tuh cukup tinggi, Grace. Memang ada teknik cara mengangkat barang yang baik seperti itu. Iya. Tapi kalau misalnya aku masih kram, pegel-pegel, nyeri, kayak gitu gimana dong? Nih, coba saya jelasin dikit ya mengenai kram ya. Jadi kram itu kan suatu kondisi di mana ototnya kayak terasa tertarik, tegang akibat kontraksi. Nah, itu biasanya juga menimbulkan rasa nyeri yang sangat ya. Nah, ada beberapa faktor yang bisa mencetuskan timbulnya kram. Yang pertama, seperti posisi tidur Grace yang tadi tuh. Kemudian yang kedua, olahraga tanpa pemanasan atau pendinginan. Kemudian kurangnya asupan mineral seperti kalium, kalsium, dan magnesium. Kemudian aktivitas fisik yang berlebihan, misalnya olahraga yang terlalu ekstrim, sehingga kamu sampai timbul kelelahan dan akhirnya timbul kram. Kemudian kurang cairan atau dehidrasi, yaitu kondisi di mana kamu kurang cairan bisa karena juga cuaca panas, habis olahraga, aktivitas, dan berkeringat sangat banyak. Setelah itu juga pemakaian sepatu yang tinggi atau heels ya, harus diperhitungkan juga pemakaiannya jangan terlalu lama. Kemudian ada kondisi-kondisi medis tertentu seperti tiroid, gangguan hati, gangguan fungsi ginjal, kemudian diabetes. Ataupun juga ada beberapa efek samping obat-obatan seperti itu. Tapi ini dok, misalnya aku di rumah tiba-tiba kram atau nyeri kayak gitu, penanganan awalnya enaknya gimana ya dok? Nah, misalkan kamu timbul kram di rumah nih, pertama yang harus kamu lakukan adalah coba kamu lakukan teknik peregangan. Ini kaki, ini telapak kaki, posisikan seperti ini, dan kamu tarik pakai tangan kamu ke arah badan. Setelah itu ditunggu beberapa menit. Setelah itu coba kamu lakukan pijatan halus aja. Setelah itu di kaki ya? Di otot yang tadi ketarik, lakukan pijatan halus, ataupun juga bisa dibantu dengan kompres hangat ataupun kompres dingin. Kalau kamu ada krim penghilang rasa nyeri, itu pun bisa dioles gitu. Oke dok. Berarti saya nggak dapat obat atau gimana? Nah, kamu kan kesini karena nyerinya nggak berkurang kan? Iya, coba saya kasih obat juga untuk membantu untuk mengurangkan rasa nyeri dan juga yang bisa membantu untuk merilekskan ototnya ya. Sambil nanti di rumah kamu juga tetap lakukan teknik peregangan kalau misalnya nyeri. Iya. Oke, ini resepnya. Satu lagi, jangan tidur barengan sama laptop ya, Grace. Siap dok. Di meja dulu supaya tidur nyaman ya. Baik dok. Makasih banyak sehat dokter. ya, Grace. Sehat selalu juga. Ya. Ini weekend kan ya? Mau berenang aja ah.
Ini sih mesti minta tolong Teh Dewi deh. Nggak berani aku olahraga sendiri dulu. Halo Teh. Pagi, Gen. Nah ini nih yang kram mulu nih. Iya nih, Teh. Gitu, Gimana kok kamu bisa kram, kenapa? Salah tidur mungkin ya, Teh. Jadi kemarin sempat sih beberapa kali aku ketiduran gitu, Pak. Waktu lagi ngerjain revisi sama artikel kerjaan aku. Terus ya karena ketiduran ya nggak sadar kan, tidurnya benar-benar cuma ngeringkuk gitu Posisi doang. tidurnya terlengkap begitu. Dan itu sampai kapan? Berapa jam? Sampai pagi aku baru bangun lagi, Seriusan makanya habis dari situ pegel-pegel. Ya wajar aja kalau sampai akhirnya kamu mulai ada keluhan kram karena kamu tidak tidur dalam posisi yang tepat gitu dan dalam waktu yang lama lagi ya. Iya, bener-bener dari situ berasa pegel banget sih di bagian sini. Leher ya terutama dan bahu ya pasti ya. Sampai ke lengan juga pasti ya. Kayak ketarik gitu. Betul, itu sebenarnya pasti sampai ke sisi tubuh kanan kamu juga sih. Terus kamu ada belakangan ini ada ngangkat berat gitu nggak? Waktu di kantor sih memang lagi beres-beres di kantor, ngangkat kardus gitu. Cuman ya udah kalau aku ngangkat kardus ya udah ngangkat aja gitu kan. Nggak ada mikirin gimana posturnya, apanya. Ya, jadi itu juga bisa jadi salah satu penyebab kamu suka tegang otot karena pada saat mengangkat beban itu harusnya dilakukan dengan mindful, dengan penuh kesadaran dan posturnya harus benar. Oh, ada posturnya gitu. Benar, ada. Jadi bisa jadi kamu ngangkatnya misalnya di samping aja bebannya, kemudian punggung kamu miring gitu kan, kemudian bahu kamu jadi lebih tegang. Jadi yang tadi kamu ada keluhan di leher, ke bahu jadi lebih tension lagi ototnya, bisa juga dari situ. Jadi sebenarnya ketika kamu sedang mengangkut barang tuh harusnya dengan postur yang benar, dengan tegak taruh di depan, spine harus tetap tegak, kemudian benar-benar sadar nih ototnya yang dikerjakan gitu. Terus apa yang sudah kamu lakukan untuk bisa mengatasi keluhan kamu ini? Karena pegel-pegel aku berenang sih, Teh. Oh, kamu udah berenang? Iya, aku berenang kemarin Nah, sempat. terus kamu pas mau berenang pemanasan nggak? Langsung nyebur aja sih. Oh. Aku langsung nyebur aja. Nah itu juga bisa, jadi kamu kalau berenang ataupun melakukan olahraga itu kamu wajib banget pemanasan dan pendinginan. Oh.
Kenapa? Karena ketika kamu sedang berolahraga, ototnya tuh sudah harus dalam keadaan hangat atau panas. Karena kalau enggak tuh bisa terjadi tegang otot. Kebayang nggak kalau misalnya kamu lagi sendirian berenang, kemudian di tengah-tengah tiba-tiba kamu kram dan nggak ada orang. Serem banget. Bahaya kan gitu. Jadi sebaiknya sih mulai sekarang kamu kalau mau tidur lakukan dengan benar, kemudian kalau pada saat mengangkat barang lakukan dengan postur yang benar juga. Kalau mau olahraga apapun nih, kamu lari, kamu mau berenang, pemanasan dulu sebelum olahraga. Terus pendinginan juga ya sesudahnya ya. Lalu harus banyak minum ya. Bisa jadi tuh orang tuh kadang-kadang suka pegal-pegal atau kram ototnya tuh bisa jadi karena kurang minum gitu. Nah hari ini kita mau water yoga. Kamu belum pernah kan pasti kan? Seru, Jadi water yoga itu adalah yoga yang kita lakukan di dalam air. Kurasa ini cocok sih dengan kondisimu yang saat ini sedang terjadi. Karena water yoga itu membantu mengurangi keluhan cedera biasanya. Jadi cukup aman dilakukan. Kenapa yoga itu bisa dilakukan di dalam air dengan lebih nyaman? Karena satu sifat ketika kita berada dalam air tuh zero gravity. Jadi beban tubuh kita ketika di dalam air tuh zero. Jadi makanya kita bisa eksplor gerakan lebih banyak, kemudian kita bisa melakukan gerakan dengan lebih aman. Dan yang pasti sih menyenangkan sih. Senang kan main air kan? Mau deh Teh. Jadi rencananya kita hari ini mau water yoga ya. Kamu mau ya pasti ya? Mau. Oke, habis ini kita lakukan ya. Oke Teh. Oke, kita letakkan tangan di depan dada, kita mulai pemanasannya sederhana aja ya untuk memanaskan otot-otot yang ada pada tubuh. Kita angkat kedua tangan ke atas, tarik nafas, buang nafas, tangan letakkan lagi di depan dada. Tangan kanan angkat, jatuhkan ke sisi kiri, terus menyusuri tubuh. Kemudian kembali ke tengah, tarik nafas, buang nafas, tangan kanan ke bawah, tangan kiri angkat, jatuhkan ke sisi kanan. Kemudian kembali ke tengah, tarik nafas, kedua tangan ke atas, buang nafas, tangan lagi di depan dada, kemudian bawa tubuhnya ke depan. Terus panjangkan punggung, dorong pinggulnya ke belakang, dadanya sejajar dengan pinggul, kemudian angkat lagi ke atas, tarik nafas, buang nafas, tekuk lututnya, bawa lebih rendah lagi, kemudian lurus lagi, kedua tangan ke atas, kemudian tangannya bawa ke depan, kemudian bawa maju. Tarik nafas, turun lagi, buang nafas, kembali ke tengah. Kemudian bawa tangan ke samping, putar ke arah kiri. Kembali ke tengah lagi, tarik nafas, buang nafas, putar ke arah kanan. Kembali ke tengah, tarik nafas, kedua tangan ke atas, tekuk sikunya, lapak tangan kanan menyentuh siku kiri, lapak tangan kanan kiri menyentuh siku kanan, jatuhkan ke sisi. Kemudian kembali lagi ke tengah, tarik nafas, buang nafas, sisi sebaliknya. Kembali ke tengah, tarik nafas, buang nafas, jalin tangan di belakang. Ya, stretching yang terakhir, buka dadanya, angkat tangannya lebih tinggi, kemudian bawa tubuhnya ke depan. Panjangkan punggung, pinggulnya dorong ke belakang. Dan wajahnya lihat ke bawah, leher sejajar dengan tulang belakang dan tahan di sini. 5 nafas. Oke, 1. Pelan-pelan angkat lagi tubuhnya dalam keadaan posisi tubuh memanjang, rilis. Angkat kedua tangan ke atas. Tarik nafas, buang nafas, tangan letakkan lagi di depan dada. Oke, sekian untuk pemanasannya. Setelah ini kita akan masuk ke dalam air ya, ya. Oke. Pelan-pelan dari sini kita jongkok, tarik nafas, buang nafas, turun, perlahan. Airnya dingin gak, ya. Oke, kita di air bisa latihan balance juga. Injit, pahanya dibuka, lebar. Kemudian angkat kedua tangan ke atas, tarik nafas, buang nafas, bawa ke samping, turun, tangannya letakkan di lutut. Bawa ke depan badannya, pinggulnya dorong ke belakang. Misalnya hati-hati jangan keseimbangan. Oh, ini keseimbangan ya bener ya? Ya. Telapak kakinya boleh nempel Ke lantainya. kemudian bawa badannya ke depan, tahan di sini, pinggulnya dorong ke belakang ya. Kemudian
kemudian dorong lagi ke depan, tarik nafas, jinjit lagi, tangan lagi di depan dada. Kemudian lututnya turun Ke lantai. lantai. Bagus ya. Kemudian tangannya turun ke bawah, badannya ke belakang, ke plank pose. Nah, lihat ke depan, tarik nafas, buang nafas. Kemudian dari sini bawa kaki kanan ke depan, ditekuk lututnya ke depan kayak gini. Yes. Bawa ke belakang lagi. Nah, ini kan kamu suka kram kaki nih, tarik nafas ke depan. Buang nafas ke belakang. Enak nggak, Gi? Tarik Diganti nafas ke kakinya depan. ya, Teh? Yes, kaki kanan ke depan. Bawa ke belakang. Sisi sebaliknya, tarik nafas. Oke, buang nafas. Kemudian dari sini kaki kanannya ditekuk bawa ke depan di samping luar telapak tangan. Gini. Di samping luar. Taruh telapak kakinya tempel di samping luar telapak tangan. Gini ya? Ini, ya gini. Taruh di sini. Oh, Nah, disejajarin. yes, betul. Tapi Kemudian- tangannya tangannya nempel masih- gini atau jarinya aja? Tangannya jari aja. Oke. Kemudian dari sini tangan kanan di lutut. Putar ke samping kanan. Lihat Ini ke belakang. Yes. Kan tangan kanan ke atas. Lihat ke arah langit-langit. Ya, tahan di sini 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kemudian dari angkat lagi, tarik nafas. Buang nafas, balik lagi ke plank pose. Tangan Tapi di plank. susah ininya ya, Teh, keseimbangannya itu. Betul, jadi challenge-nya memang kita melatih keseimbangan kalau lagi di dalam air itu. Nah, sekarang lihat, kaki kanannya ke depan, lutut ditekuk, kaki kiri ke depan, jadi lebar. Kemudian duduk. Nah, gitu. Rasakin the hips. Tarik nafas, balik lagi ke plank pose lagi, Ge. Bawa lagi ke plank pose. Kemudian, nah, kalau tadi kan Gege nyobain yang ke kanan lebar gini, kita coba ya, Ge, lebar ke samping. Lebar Lurus terus, aja gitu ya? Lurus. Bawa lagi ke belakang. Buang nafas, nice. Tarik nafas ke kiri, lebar. Lebar selebar pinggang, bagus. Buang nafas ke belakang. Tarik nafas ke kanan lagi. Tahan di sini. Tahan. Tekuk lututnya, Ge. Kemudian dari sini lututnya kita geser ke dalam. Twist. Gini? Ke dalam. Nah, gitu. Bagus. Seru. Oke, bawa lagi ke samping lagi. Oke. Tarik nafas, buang nafas, twist dalam, Oke. bagus. Sekali lagi tarik nafas, buka. Buang nafas, twist dalam. Bagus, rasain ya. Jadi ini stretch bahu kamu, stretch leher kamu juga. Oke, bawa lagi ke plank. Kemudian pinggulnya turunin lagi. Cobra, and then lihat ke atas. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, boleh memejamkan mata. Oke, buang nafas, kemudian balik lagi ke plank. Kali ini kaki kiri yang kelebar ke samping, kayak tadi. Kemudian lututnya kita tekuk. Oke, lutut yang ditekuk ini kita twist ke samping kanan dalam, Ge. Buang nafas. Tarik nafas, buka lagi. Enak kan? Buang nafas, hilang. Buang Ya, nafasnya, nggak Teh. apa-apa. Kamu lakukan sesuai kemampuan kamu aja. Terkadang aku tahan napas Betul, terus. jangan. Sebab kenapa kalau kita nahan nafas tuh energi tubuh kita hilang. Oh. Jadi kamu jangan nahan nafas. Tapi nggak apa-apa, lakukan aja sesuai yang kamu bisa ya. Buang nafas, hilang ke kanan. Nanti lama-lama bisa kalau dia terbiasa. Tarik nafas, buka lagi.
Selamat pagi. Wah, kayaknya happy banget nih, Ge. Iya nih Mbak. Nggak lari lagi. Iya.